Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik pahami apa itu asam lambung. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah pahami apa itu asam lambung. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa ya, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan hal ini ya. Ini juga penting ya, mengingat ketika kita belum memahami ya tentang gangguan ini kadang kita masih dalam kebingungan ya. Nah, ketika masih seperti itu biasanya untuk lepas dari gangguan ini agak sulit ya. Maka dari itu ini penting ya, sehingga tolong simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham. Dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain ya. Karena di setiap video itu saling berhubungan ya, saling berhubungan, saling melengkapi ya. Akhirnya menjadi memperkomplit ya pemahaman kita tentang seputaran gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami maka akan mempermudah ikhtiar kita secara holistik ya untuk keluar dari jeratan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, baik teman-teman ya, jadi ketika kita mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, ini memang saling berhubungan ya, saling menyebabkan bagaikan rantai negatif atau lingkaran setan ya. Nah, maka dari itu kita harus paham dulu sehingga kita nanti akan mudah mulai dari mana kita harus keluar dari jeratan rantai negatif itu ya. Nah, maka dari itu ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman ya, apalagi buat kita yang memang sensasinya masih sering bermunculan ya, mungkin yang kadang masih suka keliengan ya, masih suka pusing-pusing, kepala berat ya, apalagi kadang pandangan mata buram ya, telinga berdenging ya, kadang mulut terasa asam ya, kemudian tubuh rasanya kadang pegel-pegel, terasa seperti sering meriang dan lain sebagainya ya, sampai dengan nafas kadang pendek ya, dada nyeri dan lain sebagainya. Juga misalkan perut yang kadang belum stabil ya, masih suka kembung, masih suka begak, sembelit ya, perih. Nah, ini rasa nano-nano yang sebenarnya ini sumbernya dari asam lambung itu ya. Nah, asam lambung dipicu bisa jadi dari faktor fisik maupun faktor psikis. Nah, ketika kita sudah memahami nanti maka kita akan menjadi lebih mudah untuk istilahnya menghentikan ya, menghentikan rantai negatif tadi ya. Nah, ketika itu sudah ketemu dan kita istilahnya bisa paham, kemudian kita bisa keluar dari rantai negatif itu tadi ya. Nah, ini yang
yang kadang kita menjadi cepat membaik itu seperti itu teman-teman. Tetapi tanpa kita memahami, nah ini kadang kita masih sulit. Bahkan yang terjadi ketika kita belum paham, kecemasan itu makin melekat ya, makin menjadi, kemudian ketakutan kita juga tidak menghilang-menghilang, trauma kita yang terjadi di masa lalu juga selalu menghantui. Nah, ini yang kadang membuat kita menjadi semakin ruwet ya, semakin ruwet, semakin bingung dan lain sebagainya itu. Nah, maka pada kesempatan kali ini insya Allah nanti teman-teman akan menjadi lebih paham dan akhirnya bisa menjadi acuan bagaimana kita caranya untuk supaya cepat mengakhiri penderitaan ini ya. Mudah-mudahan buat teman-teman yang sudah sembuh ya, saya ucapkan selamat ya. Selamat dan tinggal menjaga ke depannya, mudah-mudahan tidak kambuh lagi ya. Artinya kita sudah menjadi sembuh total. Nah, buat teman-teman yang masih berjuang ya, terus semangat dan badai pasti berlalu. Jadi dengan perjuangan yang kita lakukan ini hasil tidak akan mengingkari teman-teman. Jadi kalau kita memang berusaha terus pasti itu nanti akan membaik dan akhirnya sampai ke sembuh total itu seperti itu. Nah, yang perlu kita pahami ada beberapa hal. Yang pertama adalah apa itu asam lambung ya. Nah, pada saat kita mengalami gangguan asam lambung, kadang kita mendengar kata-kata asam lambung saja gitu, rasanya kadang sudah takut ya. Apalagi ada berita-berita yang kadang gara-gara terkena asam lambung, kemudian dia sampai meninggal. Nah, itu akhirnya kita menjadi tambah ketakutan ya itu. Nah, itu karena kita belum paham ya, tetapi ketika sudah paham, jadi asam lambung itu bukan penyakit ya, bukan penyakit, sehingga kita tidak perlu cemas, tidak perlu takut ketika kita mendengar kata-kata asam lambung. Jadi asam lambung itu memang cairan di dalam tubuh kita, yaitu di dalam lambung ya, yang diproduksi secara otomatis oleh lambung kita, yang berfungsi untuk mengurai makanan ya, mengurai makanan di dalam metabolisme pencernaan ya. Contohnya ketika kita makan ya, mungkin menelan duri ikan atau apa, itu pun akan hancur karena asam lambung itu sifatnya yang panas ya, yang asam, yang tajam. Nah, itu memang menghancurkan makanan-makanan, termasuk makanan-makanan yang keras itu. Jadi itu fungsinya sangat baik ya. Justru kita bermasalah ketika kita tidak memiliki asam lambung ya. Itu jadi mutlak perlu ya. Jadi ketika kita mendengar asam lambung ya sudah, kita tenang saja. Itu memang bagian daripada cairan yang ada di dalam tubuh kita yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjadi sehat ya. Menjadi sehat artinya pencernaan itu menjadi bisa berjalan dengan normal, berjalan dengan baik, itu butuh asam lambung. Itu seperti itu. Nah, itu. Nah, kemudian yang kedua, mengapa asam lambung sering jadi masalah? Nah, ini mulai ketika kita mengalami gangguan asam lambung ya. Mengapa asam lambung menjadi masalah? Nah, ini karena asam lambung itu dalam kondisi yang tidak normal, teman-teman. Nah, tidak normal itu biasanya over ya. Jadi kebanyakan asam lambungnya, baik secara volumenya maupun pH keasamannya. Nah, itu sehingga menjadi ya namanya tidak normal, akhirnya menjadi bermasalah ya. Contohnya menyebabkan perut kita menjadi kembung ya, kadang menjadi perih, kadang menjadi sembelit, kadang menjadi begah. Itu ketika kondisi asam lambung kita over atau naik seperti itu. Nah, itu yang kedua yang perlu dipahami ya. Jadi asam lambung jadi masalah itu ketika tidak normal, teman-teman ya. Nah, tidak normalnya itu sering naik ya, naik secara volume maupun pH keasaman itu, sehingga menjadi bermasalah. Nah, sensasinya biasanya pertama ya di seputar lambung ya, yaitu yang karena asam lambung juga mengandung gas, sehingga perut kita kecenderungan menjadi rasanya penuh ya, rasanya kembung, begah, itu seperti itu ya itu. Nah, kemudian hal yang ketiga
yang perlu kita pahami ya, ini adalah penyebab asam lambung naik. Penyebab asam lambung itu menjadi over ya, menjadi kebanyakan lah seperti itu. Nah, ketika seperti itu penyebabnya memang multifaktor teman-teman ya, multifaktor. Tetapi secara garis besar itu ada dua, yaitu faktor yang bersifat fisik ya, dan yang kedua faktor yang bersifat psikis ya. Bersifat fisik, contohnya asam lambung itu naik bisa disebabkan dari faktor makanan ya, contohnya ketika pola makan kita kurang baik misalkan ya, seperti itu. Atau bisa juga dari faktor pola hidup atau gaya hidup ya, yaitu mungkin kita sering kecapean, kemudian istirahat kurang. Nah, akhirnya imunitas tubuh itu juga akan drop ya. Nah, sehingga juga akan mempengaruhi kondisi ini asam lambung. Nah, itu seperti itu yang dari faktor fisik ya. Tetapi kalau dari faktor psikis ya, ini hal-hal yang berhubungan dengan pikiran kita, kejiwaan kita, emosi kita, perasaan kita itu. Nah, ketika kita kadang contohnya ya, emosi kita mungkin sering marah-marah. Nah, itu bisa juga ya akhirnya asam lambung menjadi naik ya. Perasaan kita merasa mungkin sedih ya yang berkepanjangan, atau merasa terluka ya. Nah, itu juga sama, itu menjadi seperti naik. Pokoknya kalau perasaan itu tidak gembira ya, tidak bahagia, itu ujung-ujungnya nanti asam lambung menjadi tidak normal. Sama saja ketika emosi kita itu sering naik, sering marah-marah ya, itu juga biasanya akan naik. Nah, demikian juga dari faktor pikiran. Ketika pikiran kita banyak beban yang dipikirkan ya, tetapi tidak dirilis ya, artinya tidak ada jalan keluar yang mudah, akhirnya kita selalu mikir. Nah, ketika kita selalu mikir kan, misalkan kita mau tidur saja menjadi susah tidurnya, akhirnya menjadi terkena insomnia ya, susah tidur. Nah, itu juga nanti efeknya lambung yang merespon ya. Karena apa? Karena pikiran atau otak kita itu pertama ya, tetapi sebagai otak kedua itu adalah lambung. Ketika pikiran sedang banyak beban, sedang bermasalah ya, atau sedang stres ya, nah itu juga lambung akan meresponnya. Nah, cara meresponnya lambung yaitu asam lambung contohnya menjadi naik. Nah, akhirnya kita menjadi merasa tidak nyaman. Demikian juga sebaliknya, ketika tadinya pikiran kita secara psikis ini baik-baik saja sebenarnya, nggak punya masalah apa-apa ya, nggak memikirkan yang berat-berat, nggak memikirkan apa-apa, nggak punya beban lah ya istilahnya. Tetapi ketika secara fisik ya, lambung kita juga tidak normal, mungkin awalnya pengaruh dari makanan ya, atau mungkin dari pola hidup, sering kondisinya tidak normal, pikiran juga akan merespon. Akhirnya pikiran menjadi berpikirnya negatif ya, jangan-jangan terkena penyakit berat, jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan pingsan ya, dan seterusnya ya. Nah, itu seperti itu. Jadi ini kenapa kadang menjadi susah sembuh, itu karena seperti itu. Jadi seperti lingkaran negatif. Nah, maka dari itu memang kita harus stabilkan itu. Nah, kalau kita normal secara pikiran, tidak punya beban, secara perasaan emosi juga baik-baik saja, secara perasaan kita sering merasakan kebahagiaan, itu secara psikis akan baik ya, itu seperti itu. Jadi respon lambungnya juga baik. Nah, kemudian tinggal kita jaga faktor fisiknya, contohnya kita jaga pola makannya baik, pola hidupnya baik, ya sudah. Kalau semua udah baik pasti akan membaik ya. Nah, akhirnya kita selamat tinggal. Gangguan asam lambung itu seperti itu ya. Tetapi ketika salah satu dari unsur itu, baik itu unsur fisik maupun psikisnya masih sering terganggu, artinya tidak normal, nah itu yang kadang menjadi
kambing hitamnya ya. Kambing hitamnya akhirnya kita menjadi sering kambuh, itu contohnya seperti itu. Nah itu ya tolong maksudnya kita pahami dulu itu. Soalnya kalau kita sudah paham, akhirnya kita bisa memposisikan diri, oh berarti saya harus begini ya. Kalau tindakan kemarin saya kurang pas, berarti pasnya seperti ini. Nah nanti akan ditemukan sendiri. Kalau perilaku-perilaku yang saya lakukan kemarin kurang baik ya, maka saya harus mulai sekarang juga saya harus rubah ya. Nah itu seperti itu. Nah ketika kita sudah menemukan seperti itu ya sudah, untuk sembuh, bahkan sembuh mendadak itu bisa teman-teman ya. Jadi yang namanya gangguan asam lambung ketika inisiatif psikosomatis ya, walaupun mungkin prosesnya sudah panjang, tiba-tiba sembuh mendadak itu bisa ketika memang antara fisik dan psikis itu sudah clear ya, sudah sinkron, sudah selaras, dan kita sudah paham betul tentang itu, ya sudah akhirnya kita akan membaik seketika ya itu. Nah, tetapi untuk itu karena kita kan punya perasaan, punya trauma ya, punya kekhawatiran. Nah itu yang kadang menghambat teman-teman ya, ketika kita masih selalu khawatir ya, ketika kita masih selalu was-was, ketika kita masih selalu dibayang-bayangi dengan trauma-trauma masa lalu. Nah itu juga harus dilepaskan dulu. Ketika itu belum terlepaskan ya, untuk normal kadang masih agak susah. Nah makanya disinilah istilahnya kita harus berjuang teman-teman ya. Tetapi berjuang ketika kita sudah memahami ya, nah ini yang akan mudah ya. Tetapi ketika kita berjuang tetapi kita belum tahu ya, belum tahu maksudnya sebabnya apa, kemudian kenapa begini ya, terus apa yang harus kita lakukan, ketika belum paham itu ya susah ya, susah. Bahkan ketika kita disarankan saja kadang banyak yang suka ngeyel ya, masih punya idealisme sendiri yang sangat kuat, padahal itu kadang doktrin yang salah. Nah itu kadang, maka dari itu kita memang butuh kesadaran diri teman-teman ya, kesadaran diri, butuh istilahnya kita berpikir berulang kali. Nah itu supaya kita menemukan sebenarnya apa sih yang menyebabkan saya menjadi seperti ini. Jadi semuanya itu ya, semuanya itu yang kita alami ya tentang gangguan asam lambung ketika inisiatif psikosomatis, sebabnya dari diri kita sendiri ya. Karena sebabnya dari diri kita sendiri, maka obatnya juga dari diri kita sendiri. Nah, ketika itu sudah ditemukan, ya sudah, kita akan akhirnya membaik, yaitu seperti itu ya. Nah, kecuali mungkin ada penyakit-penyakit lain di luar itu, nah itu lain masalah ya. Tetapi ketika kita memang gangguannya hanya seputaran itu, seputaran asam lambung ketika inisiatif psikosomatis ya, rahasianya itu hanya dari diri kita sendiri ya. Jadi apapun yang terjadi yaitu memang buah dari amal dan perbuatan kita sendiri. Maka ketika akan kita mengubah supaya membaik atau supaya sembuh, ya kita merubah perilaku kita. Itu seperti itu, simpelnya seperti itu. Nah kemudian yang keempat ya, yang keempat ini cara menjaga agar asam lambung normal itu bagaimana ya. Nah ini juga satu permasalahan, karena kalau asam lambung itu sudah normal, akhirnya kan sensasi tidak terjadi ya. Mungkin sensasi GERD juga sudah menghilang ya, kemudian sensasi-sensasi lain juga menghilang, akhirnya tubuh merasa nyaman. Itu biasanya secara psikis juga akan menjadi baik-baik saja, termasuk pikiran juga untuk berpikir positif juga akan lebih mudah karena tidak dipicu dengan sensasi fisik. Nah itu diawali dari asam lambung itu normalkan dulu teman-teman ya. Nah permasalahannya bagaimana cara menjaga agar asam lambung itu normal. Nah caranya ini ada tip yang sebenarnya sudah saya sampaikan ya beberapa konten yang lalu ya. Makanya di setiap konten ini saling berhubungan. Kadang kita ada materi yang bersinggungan. Nah disinilah perlunya kita
ulang. Tetapi tidak apa-apa, memang untuk paham kita itu jangan bosan ya, jangan bosan kita mendengarkan hal-hal yang kayaknya kok sama seperti kemarin. Nah, itu artinya teman-teman sudah mulai paham ya. Tetapi kalau yang kemarin-kemarin sudah pernah disampaikan saja lupa, nah itu berarti belum paham. Nah, itu seperti itu. Nah, maka cara menjaga agar asam lambung itu menjadi normal ya, atau menjadi selalu normal lah, dalam kondisi normal, itu yang sudah saya sampaikan ya, yaitu kita menjaga dengan metode 5P ya teman-teman. Jadi 5P ini yang pertama menjaga pola makan, yang kedua menjaga pola hidup ya, yang ketiga menjaga pola pikir, kemudian yang keempat menjaga pola perilaku kita ya, kemudian yang kelima ini adalah pola spiritual ya. Ini sudah holistik ya, sudah keseluruhan. Insya Allah kalau teman-teman limanya ini terjaga dengan baik ya, semuanya akan baik-baik saja. Jadi ya kita memang harus istilahnya mawas diri ya. Mawas diri itu ya koreksi terhadap diri kita sendiri, kita harus sadar diri. Nah, akhirnya kita bisa istilahnya meremedi diri kita sendiri, hal-hal yang kurang, nah kita perbaiki seperti itu. Nah, yang dikontrol adalah 5 hal tadi ya. Pola makan, jagalah dengan pola makan yang baik ya, waktu makannya teratur, pilihan menu juga baik ya. Kemudian makanan-makanan mungkin yang sensitif seperti pantangan itu juga dikendalikan. Itu intinya sebenarnya hanya itu ya. Kalau masalah pola hidup, intinya ada keseimbangan antara kita beraktivitas dan kita beristirahat ya, dan kita berrelaksasi. Jadi itu harus ada keseimbangan. Maka simpelnya itu kalau mengatur pola hidup itu, kalau saya bagi menjadi 3, yaitu dengan pola 8-8-8. Artinya dalam kita mengatur waktu dalam 1 hari 1 malam itu kan ada 24 jam ya. Itu dibagi 3, 8 jam untuk bekerja ya atau beraktivitas ya, tentunya sesuai dengan profesi, kemudian 8 jam untuk relaksasi, untuk ibadah, untuk menyalurkan hobi, itu porsinya 8 jam ya. Kemudian 8 jam untuk istirahat. Nah, sehingga terjadi keseimbangan itu untuk mengatur pola hidupnya. Kemudian untuk mengatur pola pikirnya, yaitu secara garis besar intinya kurangi beban pikiran ya. Kemudian yang kedua, berusaha pikiran itu selalu positif ya. Jadi yang tadinya sering berpikir negatif, nah itu ubah ya menjadi positif. Nah, bagaimana caranya mengubah itu ada di konten-konten saya yang lalu ya, merubah pikiran dari negatif ke positif, itu seperti itu. Nah, kemudian pola perilaku ya. Pola perilaku itu usahakan kita berperilaku baik, teman-teman. Ya, perilaku itu ya sikap kita lah, sikap kita ya. Mulai dari kita berusaha berpikir baik, berkata baik ya, melihat yang baik-baik, mendengar yang baik-baik, sampai dengan bersikap juga yang baik. Itu insya Allah ketika semua yang kita tebarkan itu adalah kebaikan, maka akan kembali kepada diri kita juga kebaikan. Ketika kita menerima beberapa kebaikan ya, maka kita juga secara emosionalnya akan menjadi damai ya, rasanya damai, akhirnya kita menemukan kebahagiaan. Nah, ketika kita menemukan kebahagiaan ya sudah, secara psikis itu sudah baik ya, itu seperti itu. Nah, akhirnya ketika secara psikis baik, maka fisik juga akan membaik. Itu korelasinya seperti itu, teman-teman. Maka lakukan saja ya, itu kita mencoba berperilaku menjadi lebih baik ya, itu seperti itu. Nah, yang terakhir, P yang terakhir yaitu pola spiritual. Pola spiritual artinya kita kan semuanya punya keyakinan lah, punya keyakinan mungkin melalui agama kita masing-masing. Nah, kita berusaha lebih mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. Itu intinya seperti itu. Caranya ya mudah ya.
sesuai dengan yang biasa mungkin teman-teman lakukan, mungkin meningkatkan ibadah, meningkatkan ritual-ritual spiritual kita, mungkin banyak berdoa, banyak berzikir dan seterusnya ya. Nah, itu intinya akan mendamaikan jiwa kita ya. Ketika kita damai ya ini juga sangat mendukung ya. Nah, akhirnya respon lambung, respon fisik itu juga akan membaik ya. Jadi intinya kita itu bahagia itu sehat ya. Sehat itu bahagia, itu bolak-baliknya itu di situ ya. Itu seperti itu. Nah, maka dari itu kita berusaha bagaimana caranya supaya kita menemukan kebahagiaan. Dan buat kita semua ya, teman-teman yang mengalami gangguan ini, sebenarnya kita adalah orang-orang yang terpilih lah. Maka wajib kita syukuri ya, karena dengan melalui istilahnya ujian ini ya, nah ini kita akan menjadi lebih baik, menjadi lebih dewasa ya, dan pada akhirnya kita menjadi lebih bahagia. Jadi hikmahnya itu seperti itu ya. Nah, maka dari itu ya mudah-mudahan lah ya kita semua yang masih mengalami istilahnya gangguan asam lambung GTNCT psikosomatis akan cepat membaik hingga sembuh total. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.